Ada pertanyaan dari sahabat kita Adito3832 yang saya kepikiran selama ini, bila nanti terjadi open mainnet atau jaringan terbuka, apa bisa ditukar dengan mata uang fiat di Indonesia? Kan pemerintah belum ada beritahu dilegalkan apa enggak. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Tapi sebelum saya menjawab, Anda akan saya ajak memahami tentang lembaga keuangan aman dan efisien bertukar informasi satu sama lain. Itu ciptaan oleh organisasi internasional atau ISO, kelompok internasional non pemerintah yang independen, menilai standar internasional untuk hal-hal seperti kualitas manajemen keamanan. Jika Anda pernah mengirim transfer uang, Anda mungkin pernah mendengar standar pesan lainnya disebut SWIFT. Itu mirip dengan 20O22, tapi ada beberapa perbedaan utama antara keduanya, seperti format data, tingkat detail, dan fitur keamanan. SWIFT menggunakan formatnya sendiri, sementara 20O22 menggunakan XML dan lebih mudah diintegrasikan. Beberapa bank sentral dan regulator keuangan sudah mewajibkan penggunaan 20O22 untuk sistem aplikasi tertentu. Misalnya Dewan Pembayaran Eropa telah menetapkan batas waktu hingga tahun 2025 untuk semua pembayaran set-off menggunakan 20O22. Federal Reserve Amerika Serikat juga mendorong lembaga keuangan wajib mengadopsinya pada tahun 2025. Ini sangat berarti untuk masa depan mata uang digital. ISO 20O22 berpotensi dalam pengembangan CBDC karena menyediakan fleksibilitas dan kerangka kerja standar untuk pesan keuangan yang memastikan konsistensi dan interoperabilitas antar sistem. Dengan menggunakan ISO 20O22 dapat meningkatkan penggunaan mata uang kripto. Sebagai contoh, mata uang kripto Ripple, XRP, dan Stellar, mereka sudah bergabung dengan jaringan ISO 20O22. Dan yang lebih menggembirakan bagi pionir, Pi Network telah mengadopsi teknologi ini sehubungan dengan pembayaran ledger blockchain dalam proyek tertentu. Standar pengiriman pesan sangatlah penting untuk memungkinkan pertukaran keuangan yang aman antar sistem yang berbeda dan teknologi yang berbeda. Protokol 20 akan sepenuhnya bergabung dengan sistem keuangan kuantum QFS atau Quantum Financial System. Bank harus memenuhi standar solusi konversi mata uang global. 209 negara menggunakan uang digital terdesentralisasi Basel 3 ke 4. Aset akan diinskripsi transaksi pada token DeFi Web3. Sahabat, Pinode telah terhubung ke jaringan kuantum, melintasi rantai perbankan berstandar Basel III ISO 20O22. Arus kas ke dalam jaringan akan sangat besar sekali, termasuk arus kas dari bursa terpusat dan sistem perbankan, barang, dan industri lainnya. Tim IDP telah mulai menyingkirkan hambatan dan mengizinkan aplikasi Web2 untuk menggunakan fungsi URL yang disebutkan sebelumnya untuk mengambil alamat horizon dan soroban RPC dari URL atau sesi Pi blockchain. Hal ini memungkinkan transaksi pembayaran selama pembelian menjadi sepenuhnya publik langsung di Web2, yang merupakan hal fantastis karena Web2 terintegrasi dengan Web3 open mainnet saat Pi nanti dibuka jaringan utamanya. ISO 20O22 adalah standar komunikasi global untuk transaksi keuangan dengan kerangka kerja meliputi pembayaran, pengiriman uang, dan transaksi keuangan lainnya untuk disampaikan secara efisien dan akurat antara lembaga keuangan. Artinya di sini Pi Network sudah bisa berintegrasi, bertransaksi dengan mata uang fiat yang tergabung di lembaga keuangan tersebut. Transaksi akan lebih aman, cepat, efisien. Kita kembali lagi ke pertanyaan sahabat kita. Seandainya jaringan Pi dibuka, tentunya nanti core team juga akan mendaftarkan regulasi ke setiap negara-negara para penambangnya. Tentunya itu pasti akan dilakukan oleh pihak core team. Seandainya pun tidak, Pi Network nanti akan terintegrasi dengan blockchain yang lainnya, juga akan terintegrasi dengan CBDC. Jadi teman-teman bisa menukarkan mata uang fiat rupiah digital yang rencananya CBDC, Central Bank Digital Currency, rupiah digital. Nanti bisa teman-teman tukar dengan Pi Network karena Pi Network memenuhi standar ISO 20O22. Seandainya teman-teman
pusing dan tidak tahu cara menukarkan, teman-teman bisa menukarkan di exchange kripto, bisa bertukar dengan Bitcoin ataupun Ethereum. Kemudian teman-teman bisa menswapnya dengan rupiah digital atau rupiah yang berada di exchange kripto tersebut. Misalkan saja ada Indodax ataupun ada toko kripto. Kalau toko kripto dan Indodax itu terregulasi dengan Bapeti, OJK, PPATK yang ada di Indonesia, artinya mematuhi peraturan regulasi yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa menukarkannya Pi Network dengan Bitcoin, lalu teman-teman swap ke rupiah. Jadi tidak usah khawatir. Sekarang pun ada IDR atau BIDR yang teman-teman nanti setelah menjadi BIDR bisa teman-teman tarik ke rekening masing-masing perorangan. Jadi tidak usah mumet alias tidak usah pusing. Pi memiliki Pi browser yang artinya sama dengan seperti memiliki exchange. Kalau Pi Network hadir di Indonesia, tentunya Nicholas Kokalis akan mendaftarkan regulasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Tetapi apabila tidak mendaftarkan regulasi di pemerintah Indonesia, maka teman-teman bisa bertukar melalui exchange kripto ataupun melalui CBDC. Karena teman-teman, untuk Pi Network sendiri atau sebuah mata uang kripto atau sebuah aset digital atau mata uang digital itu tidak harus terregulasi di pemerintah Indonesia. Baik, kita ambil contoh saja, misalkan Bitcoin, Ethereum, Luna, atau apapun mata uang kripto yang berada di regulasi di exchange kripto di Indodax ataupun di toko kripto. Tentunya teman-teman pemilik Ethereum seperti Vitalik Buterin ataupun pemilik Bitcoin Satoshi Nakamoto yang orangnya pun kita tidak tahu, tidak perlu mengizinkan regulasi ke pemerintah Indonesia. Yang membayar pajak adalah toko kripto atau Indodax. Jadi di sini paham ya, tidak usah pusing. Sudah terjawab pertanyaan dari sahabat kita Adito3832. Tetap semangat, Pi Network akan menjadi mata uang global dunia yang merevolusi sistem keuangan dunia. Justru yang menjadi hambatan dan tantangan bagi para pionir Indonesia yaitu masalah pembelian barang dan jasa yang langsung offline atau toko-toko yang menjual barangnya dengan pembayaran Bitcoin. Itu jelas melanggar peraturan perundang-undang pemerintah Republik Indonesia, yang artinya pembayaran di Indonesia hanya menggunakan rupiah. Tetapi tidak usah khawatir, seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, semua akan mengikuti pada saatnya. Sebagai gambaran saja sahabat, mata uang US dollar atau dolar bisa dipakai untuk menabung di Indonesia atau bisa bertukar dengan rupiah dan hadir di perbankan Indonesia. Tetapi dolar tidak bisa untuk membayar bakso atau sate ayam. Itu karena melanggar peraturan pemerintah Indonesia, yang artinya teman-teman nanti bisa saja bertukar Bitcoin di perbankan Indonesia. Karena di tahun 2025 nanti pemerintah melalui Bank Indonesia sudah akan menerbitkan rupiah digital yang artinya berada di jaringan CBDC atau Central Bank Digital Currency, dan akan terintegrasi juga dengan Pi Network dan mata uang fiat lainnya atau mata uang kripto lainnya yang memenuhi standar ISO 20022. Jadi di sini teman-teman, Pi Network memegang peran penting dalam dunia keuangan global yang terbarukan dengan sistem yang terdesentralisasi yang tidak bisa dirubah karena itu sudah merupakan sifat blockchain. Atau pemerintah Indonesia melakukan rapat DPR dan menyetujui pembayaran Bitcoin sehari-hari di kehidupan masyarakat Indonesia, tentunya itu bisa saja terjadi. Kita lihat saja perkembangan berikutnya. Tetapi yang penting teman-teman tidak usah khawatir, kita akan bisa menjadi kaya setelah Pi Network open mainnet. Dan tentunya itu semua perjuangan bertahun-tahun yang teman-teman lakukan. Sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman agar lebih paham tentang teknologi mata uang digital di masa depan. Some of the most popular nutritional supplement products on the market and how Live Good compares. You've got AG1, $99, non-organic. You don't even know what's in the product. Here's another one, $59, not even close to organic. Higher quality, USDA certified organic.
Live Good Super Greens, just $24 retail, $18 for members. You guys have seen this one, Super Beets. One ingredient, not even organic, probably costs $3 to make. They're selling it for $40. This is the highest quality cardiovascular health product ever created, USDA certified organic. Live Good Super Reds. How about Momentous? One of the better known nutritional supplement brands out there. This is their creatine. They sell it for $40. This is our higher quality creatine plus HMB for brain health. Just $24.95 retail, $19.95 for members. How about Thorne? You hear about them a lot. They're spending a ton of money trying to get their name out there for low quality products. This is their whey protein isolate. $62 for 30 servings, over $2 a serving. This is our higher quality whey protein isolate with colostrum. 30 servings, just $34.95 retail, $29.95 for members, less than half the price for a higher quality product. You've heard of Liquid IV. This is $24 for just 16 servings. That's almost $50 for 30. Same thing with LMNT, $45 for this pack of 30. This is a higher quality hydration amplifier from Live Good. $24.95 retail, $19.95 member price. That's the Live Good difference. That's why we're the fastest growing company in the industry. If you haven't tried our products yet, make sure you order today. Everyone comes with a 90-day empty bottle money back guarantee. You've got nothing to lose, your health to gain. You're gonna love them. Thanks for watching. Have an awesome day. Goodbye, guys. Oke, yang tadi barusan menyampaikan mengenai produk itu adalah CEO dari perusahaan yang bernama Glenn Glinsky. Nah, jadi selain produk kesehatan yang ditawarkan oleh Lab Good, di sini juga ada yang namanya produk untuk perawatan kulit untuk pria dan wanita, dan masih banyak produk lainnya untuk perawatan tubuh. Dan yang lebih kerennya di sini ada garansi 100% uang kembali, teman-teman. Jika teman-teman tidak merasakan manfaat apapun dari produk di sini, cukup kembalikan botol kosongnya, 100% uang teman-teman akan dikembalikan tanpa potongan sepeser pun. Dan seperti yang disampaikan oleh Glenn Glinsky barusan, kalian di sini akan mendapatkan harga produk yaitu dengan harga grosir atau dengan harga pabrik. Jadi sangat terjangkau, teman-teman, di sini produknya. Mengenai halal atau tidaknya itu tidak perlu diragukan, teman-teman. Dijamin halal karena produk di sini tidak ada unsur hewan, semua murni dari buah-buahan dan sayuran. Dan semua produk memiliki sertifikat resmi. Dan agar lebih lengkap, gua juga bagikan info peluang bisnis dari produk ini. Jadi selain menyediakan produk yang super keren, di sini kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam bisnisnya. Dan di bisnis di produk ini sudah masuk di lebih dari 200 negara, teman-teman. Jadi di sini sangat lengkap, teman-teman. Selain produknya memberikan manfaat kesehatan, kita juga bisa memperoleh kebebasan finansial. Artinya bukan hanya sehat, tapi kita juga bisa menghasilkan uang yang banyak jika mengerjakan bisnisnya. Tapi jika teman-teman hanya tertarik dengan produknya saja, tanpa menjalankan bisnisnya itu juga boleh. Tentunya di sini kita bebas memilih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan produknya saja atau sekaligus dengan bisnisnya, silahkan untuk hubungi kami di no WhatsApp berikut ini. Atau teman-teman bisa langsung bergabung di grup WhatsApp kami. Linknya ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Number 2 helps all of you guys generate some extra income in your spare time from home. Some of you guys generate some serious extra income in your spare time from home. I mean, diamonds are still averaging over $10,000 a month in income. Our diamond bonus pool was about $2,000 again this month. Number of diamonds goes up, volume goes up, those numbers stay almost the same. The Crown Diamond bonus I think was over $30,000 this month. Big numbers, guys, and it's just the beginning. Semoga bermanfaat infonya, teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.